Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baiklah, untuk fisika kali ini kita di pertemuan kedua, kita akan membahas lanjutan di pertemuan pertama. Di pertemuan pertama kita sudah bahas tentang berbagai macam hukum Newton, ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, untuk yang lanjutannya, sebelum kita ke materi tentang hukum Newton tentang geraknya, maka kita akan bahas gaya dulu. Nah, di sini kita akan bahas tentang pengertian gaya, kemudian bagaimana cara untuk menghitung resultan gaya atau jumlah atau hasil dari gaya-gaya yang terdapat pada gerak suatu benda. Nah, ini baru permulaan sih ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Jadi ini perlu diperhatikan, ini adalah materi dasarnya supaya kalian bisa memahami tentang gerak. Oke, selanjutnya kita ke pengertian gaya. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan. Satuan gaya itu adalah Newton atau juga bisa Dyne. Nah, 1 Newton itu adalah, nah ini bukan 105 ya, tapi ini adalah 10 pangkat 5. Oke. Ini adalah 10 pangkat 5 Dyne. Oke. Nah, alat untuk mengukur gaya itu disebut dinamometer atau neraca pegas. Oke, di sini ada gaya sentuh dan tak sentuh. Jadi artinya gaya sentuh itu adalah gaya yang terjadi pada benda karena sentuhan dengan permukaan lain. Seperti misalkan contohnya gaya dorong, gaya gesek, gaya pegas. Jadi ada sentuhan dengan permukaan benda yang lainnya. Nah, kalau gaya tak sentuh ini adalah gaya pada benda tanpa adanya sentuhan. Contohnya adalah gaya gravitasi, gaya listrik, jadi tidak disentuh oleh apapun. Oke, nah untuk gerak sendiri di dalam hukum Newton itu yang digunakan adalah ya gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Seperti misalkan gaya gesek, gaya pegas, gaya dorong. Kemudian gaya tak sentuhnya apa? Biasanya rata-rata digunakannya adalah gaya gravitasi. Untuk lebih lanjutnya masing-masing gaya ini kita akan bahasnya untuk minggu depan ya. Bagaimana cara kita menentukan gaya-gayanya, apa perbedaan dari macam-macam gaya tersebut. Nanti kita akan bahas minggu depan. Oke. Nah, pengaruh gaya pada benda. Benda yang dikenai gaya akan mengalami perubahan. Di antaranya bisa perubahan bentuk, perubahan kecepatan, perubahan posisi, maupun perubahan arah. Nah, jadi tergantung si gayanya ini yang diberikannya adalah gaya apa. Oke, selanjutnya mengukur gaya. Bagaimana cara kita mengukur gaya? Nah, yang perlu kalian ketahui adalah gaya itu adalah termasuknya besaran vektor. Oke, gaya besaran vektor. Karena gaya itu memiliki nilai dan arah. Nah, gaya digambarkan dengan diagram vektor berbentuk anak panah. Panjang panah menunjukkan besarnya gaya dan anak panah menunjukkan arah gaya. Nah, kemudian tadi sudah dibahas tentang resultan. Resultan itu apa sih? Jadi resultan itu adalah jumlah atau hasil dari gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Jadi kalau misalnya benda tersebut diberikan gaya lebih dari satu, maka dia akan memiliki yang namanya resultan gaya. Nah, sekarang kita ke contoh soal untuk menentukan resultan gaya. Oke, di sini yang perlu kalian pahami adalah gaya itu besaran vektor. Berarti dia dipengaruhi oleh nilai dan arahnya. Nah, jangan lupa dia punya nilai dan arah. Jadi arah di sini ya maksudnya kalau kanan itu positif, oke. Kanan itu positif, kiri itu adalah negatif, atas positif, bawah negatif. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita ke contoh soal. Sebuah balok ditarik melalui tali oleh dua orang anak dengan masing-masing gaya 55 Newton dan 35 Newton. Gambarlah dan hitung resultan
gaya dua anak tersebut, yang pertama adalah jika kedua gaya orang tersebut searah. Oke, untuk yang pertama, yang A. Ada balok di sini. Oke, maaf. Oke, ini balok misalkan. Oke, ditarik oleh dua anak. Untuk yang pertama adalah searah. Oke, kalau misalnya searah, berarti arah yang satu ke sini, arah yang kedua ke sini. Oke, untuk yang ini adalah 35 Newton dan yang ini adalah 55 Newton. Oke, ya searah. Jadi kalau misalnya dia ke kanan ya ke kanan semua. Kalau misalnya dia ke kiri ya ke kiri semua. Nah, kemudian resultan gayanya. Resultan gayanya berarti di sini R sama dengan resultan ya. Berarti F1-nya kita anggap ini ya. F1 ini adalah F2. F1-nya ke kanan berarti positif. Oke, positif. Kemudian F2-nya juga ke kanan berarti positif juga F2. Maka berarti 55 ditambah 35. Hasilnya adalah 90 Newton. Oke, paham ya? Oke, kemudian ini kalau misalkan arahnya ke kanan semua. Ya, arahnya ke kanan semua. Karena di soal tidak disebutkan arahnya kemana kan. Nah, kemudian sekarang masih di A. Ini untuk yang arah ke kiri semua. Untuk yang ke kiri semua berarti kan ke sini. Ini adalah 55 Newton, yang ke sini adalah 35 Newton. Berarti di sini R-nya adalah untuk F1-nya adalah negatif F1 karena arahnya ke kiri, kemudian untuk F2-nya adalah negatif F2. Maka negatif 55 dikurangi 35. Hasilnya adalah negatif 90 Newton. Arahnya adalah ke kiri. Oke, untuk yang tadi kita lupa memberi arah ya, arahnya adalah ke kanan karena nilainya adalah positif. Oke, untuk yang B. Yang B berlawanan arah. Oke, yang berlawanan arah misalkan yang F1-nya adalah ke kanan 55 Newton, yang F2-nya adalah ke kiri, berarti 35 Newton. Berarti di sini resultan gayanya adalah positif F1 karena dia ke kanan dikurangi F2. Kenapa negatif? Karena dia ke kiri. Maka 55 dikurangi 35. Hasilnya adalah 20 Newton. Berarti arahnya adalah ke kanan karena hasilnya adalah positif. Kemudian yang B, kalau misalkan arahnya, oke, maaf ya ini sedikit melengsong ya. Oke. Untuk yang F1-nya ke kiri 55. Untuk F2-nya ke kanan 35. Oke, maka R-nya adalah F1-nya negatif, F2-nya adalah positif. F2, oke, F2. Nah, berarti negatif 55 ditambah 35. Hasilnya adalah negatif 20 Newton. Arahnya adalah ke kiri. Oke, sudah dipahami ya? Jadi, gaya itu tergantung pada arahnya. Ya, oke, selanjutnya. Sekarang gini, Evan mendorong meja ke arah kanan. Oke, ini kita gambar di sini. Oke, Ibu akan menunjuk di sini aja. Ini meja misalkan. Oke, meja. Ke kanan berarti ke sini ya. Oke, ke kanan. Dengan gaya 20 Newton. Kemudian tarik datang membantu Evan dengan gaya 28. Berarti di sini, ke sini lagi kan searah, berarti 28 Newton. Nah, kemudian Mega, datang Mega dia ke arah kiri, ke sini. Nah, oke, 13 Newton. Kemudian Salsa juga membantu Mega dengan 15 Newton. Tentukan resultan dan arah gaya. Oke, berarti di sini R sama dengan dari yang awal. Berarti 20 positif karena ke kanan. Ditambah positif 28 karena ke kanan. Dikurangi 13 karena ke kiri. Dikurangi 15 karena ke kiri. Maka hasilnya adalah berapa?
20 ditambah 28, 48 dikurangi 13 berarti 35. Oke, dikurangi 15 berarti 20, positif 20. Oke, hasilnya adalah positif 20 Newton. Arahnya kemana? Yaitu ke kanan karena bernilai positif. Oke, paham ya di sini? Oke, selanjutnya. Berapakah gaya yang bekerja pada sepeda motor bermasa 200 kg yang dinaiki Bapak Chandra dengan masanya 70 kg dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Nah, ini kita sudah masuk ke aplikasi hukum Newtonnya. Jadi gaya masuk ke hukum Newton. Oke, sekarang kita ketahui massa sepeda motor. Kita tulis massa motor aja ya. Massa motor mm adalah 200 kg. Kemudian massa Bapak Chandra mc 70 kg. Percepatannya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah F-nya berapa. Oke. Kita jawab di sini. Nah, yang perlu ketahui adalah kalian ketahui ada percepatan di sini. Ingat, kalau percepatan berarti kita pakai hukum Newton berapa? Hukum Newton 2 yaitu F sama dengan M kali A. Oke, hukum Newton 2. Hukum 2 Newton, maaf. Kemudian selanjutnya di sini karena ada dua massa, maka ada massa total. Massa total berarti massa motor ditambah massa Bapak Chandra tadi. Berarti adalah 200 ditambah 70. Hasilnya adalah 270 kg. Maka F sama dengan M kali A. F-nya yang ditanya, M-nya adalah 270, A-nya tadi berapa? A-nya adalah 4. Oke, 4. Maka hasilnya adalah berapa hasilnya? 1080 Newton ya. Oke. Benar ya, 1080 Newton. Oke. 1080 Newton. Jadi seperti itu ya untuk aplikasi dari gaya ke hukum Newtonnya. Nah, kalau misalkan gayanya lebih dari satu, ingat itu harus dibuat resultan gayanya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang dasar-dasar pengetahuan tentang gaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dipahami lebih lanjut. Untuk minggu depan kita akan persiapan lebih jelas lagi membahas tentang gaya-gaya pada hukum Newton tentang gerak. Oke, untuk tugas kalian adalah mencatat dari pertemuan 1 yaitu tentang hukum Newton, tentang pengertian, tentang contoh-contoh soalnya yang sudah ada di video sebelumnya. Kemudian mencatat juga materi yang saat ini sedang dijelaskan. Oke, jadi ada 2 materi ya yang ditugaskan ke kalian untuk dicatat. Silahkan dicatat dan kemudian tugasnya dikumpulkan di Google Classroom. Oke, tugasnya dikumpulkan di Google Classroom. Oke, tenggat waktunya adalah sampai jam 10.30. Oke, cukup jelas ya. Baik, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.